pengemukannya bukan 2 bulan, misalnya 3-4 bulan gitu kan, itu bisa murah gitu. Tapi ya masuk nggak hitungannya gitu kan kalau kita berbicara pakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman bisa semuanya, channel GPS 28. Pada video kali ini kita sedang berada di kandang milik Mas Ian, Gunung Tawang, Selomerto. Kabupaten Wonosobo. Ya teman-teman semuanya yang masih setia mengikuti channel UPS 28, di video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pakan domba di kandang Mas Ian, minta alamat Gunung Tawang. Ya Mas Ian, ini pakannya kan bagus, campurannya bagus, yang sangat gembut sekali. Ada mungil sawit, ada DPGR dan lain-lain. Intinya itu pakannya di sini sangat bagus. Nah, yang mau saya tanyakan Mas Ian, apakah kalau pakan itu setelah saya konsentrat pabrikan sama dicampur dengan ampas tahu, nanti kita campurlah dengan mungil sawit, itu kira-kira bagaimana Mas Ian? Apa sudah bagus? Apakah belum bagus? Kurang protein Mas. Proteinnya malah kurang. Protein kayak misal, jadi kalau penggemukan umumnya itu pada pakai mungkil kedelai. Ya ada CF, ada apa? Paham. Tinggi. Ternak ini sama kayak manusia gitu. Kayak kita olahraga. Kalau kita rajin nge-gym tapi jarang minum susu protein, yang nggak jadi otot ya kan. Jadinya ya segitu-segitu aja gitu. Sama ini juga. Yang berbentuk itu ya energi sama protein. Yang dilihat di Jakarta. Makanya kalau kita berbicara pakan murah hasil maksimal agak susah sebenarnya. Ya, kecuali ya bisa, tapi jangka panjang itu mungkin pengemukannya bukan 2 bulan, misalnya 3-4 bulan gitu kan, itu mungkin bisa murah. Tapi ya masuk nggak hitungannya gitu kan kalau kita berbicara pakan. Makanya yalah, saya mungkin cukup dulu, konsentrat dulu misal, karena dari target yang saya tentukan belum sampai gitu kan. Itu sih. Tapi kalau misalnya iya kita mau menciptakan pakan yang murah, tapi ya mungkin nggak sebagus misalnya kita sebut Pak Basuki gitu kan, Pak konsentratnya itu nggak masalah, mungkin ada pasarnya sendiri gitu kan. Nah, masa kalau misalkan apa namanya sudah pakai ampas tahu itu masih kurang proteinnya. Nah, sama gini. Jadi kalau konsentrat pakai ampas tahu, berarti kan akhirnya dia nanti bukan kering kan bentuknya, agak memel gitu ya. Paham. Nah, kalau memel berarti kan gini, misalnya kita ngasih pakan domba kan 4% dari bobot badan, berat kering loh. Ya. Jadi kan misalnya ternak 20, berarti kasihnya ya 8 on sampai 1 kilo gitu kan. Itu berat kering. Tapi kalau ada ampas tahu kan berarti kan udah nggak kering. Berarti kita memberikan lebih dari segitu gitu kan, karena dia ada kandungan air, istilahnya dia cuma makan air kan. Berarti kan akhirnya dikasihnya lebih dari segitu. Nah akhirnya jatuhnya jadi lebih mahal, bukan ya lebih mahal dari harga yang jenengan tentukan ya, karena yang dikasihkan harus lebih dari segitu. Nah kalau kenapa istilahnya konsentrat nggak ada yang pakai ampas tahu, kan konsentrat ini karungan. Ya karungan ya. Nah, kalau karungan memang. Kalau karungan iya. Kalau misalnya saya kan mau tak simpen di tong itu. Kalau sudah dibikin mau tak simpen di tong itu. Nah terus kalau misalkan ampas tahunya kan sudah saya press dulu Mas, nggak langsung gitu loh dari sana langsung, tak di press dulu, di sedikit gacarannya diperkecil dulu kadar airnya. Setelah itu nanti saya campurkan sama brand sama Nutrifit, itu kan jadinya agak ya kering lah, kering namel itulah ibaratnya seperti itu.
Nah, dari istilahnya yang sudah berjalan lah, dari info-info juga, jadi jagal. Ya. Kalau tahu pakan si peternak itu pakai ampas tahu, dia nggak Ya. ambil biasanya kan. Biasanya seperti itu memang. Nah itu makanya menurut saya mungkin ampas tahu diganti dengan yang lain. Memang sih dia murah, tapi kita di resikonya ntar ternyata misal ada peternak A pakai jenengan, pakan jenengan gitu kan, terus dia mau panen, ternyata dia ditolak sama jagal, akhirnya kan udahlah nggak mau pakai ini karena ada ampas tahunya gitu kan. Itu sih daripada selain jenengan nggak bikin ternyata kok nggak ada yang ini ya gitu kan, kurang suka gitu. Tapi kalau misalnya istilahnya ya dia cuma jagal-jagal sekitaran sini mungkin nggak masalah, mungkin saya sih kurang paham kalau di sini. Tapi kalau Jogja, Tegal gitu dia nggak mau ya. Atau misalnya jenengan mau bikin kayak gitu, nah istilahnya ya praktek atau uji coba dengan ternak sendiri gitu kan, kayak saya istilahnya lah gitu Ya. kan. Ya memang nanti resikonya kalaupun gagal ya kita yang ternaknya urus paling ya. Kalau berhasil ya alhamdulillah gitu. Ini duduk memang ya namanya bikin pakan sendiri ya uji coba gitu kan sebelum kita menjual lah. Jadi kalau menurut saya sih ampas tahu bagus sebenarnya, bikin cepet gemuk betul ya, dijagal itu ya. Kalau untuk kurban mungkin nggak masalah sih, mungkin Iya. bisa jadi kurban pakai ampas tahu mungkin kan nggak terlalu mikirin karkas ya. Kalau betina lah. Nah, terus kalau udah ditolak jagal kita mau jual ke siapa pikirnya gitu kan. Makanya kenapa peternak tunggal muntah itu nggak disarankan pakai fermentasi mas, karena kan dia pakannya itu tadi bukan kering kan. Akhirnya kalau kita kasih jumlah kering kurang, kalau kita kasih jumlah basah uangnya boncos ya kan. Ya, teman-teman semuanya, demikian Ini kan berbincang-bincang kita kan. dengan Mas Ian, peternak muda Gunung Tawang. Demikian adalah perbincangan kita tentang membahas tentang pakan, dalam artian jika kita ingin beternak dengan menggemukkan betina itu harus banyak-banyak protein dan karbohidrat, mungkin agar pertumbuhannya domba itu bisa maksimal. Yang dihasilkan itu daging, bukanlah lemak, karena jika yang dihasilkan lemak akan kurang baik. Ya teman-teman semuanya yang masih mengikuti channel UPS 28, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya agar selalu mengikuti video-video kami terbaru. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia.